Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada di antara kita yang terkadang tidak menyadari bahwa sejatinya berbuat dosa, mendekati perbuatan maksiat, sama halnya akan membakar dirinya, sama halnya akan merugikan dirinya. Dan tentunya kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah ciptakan dari makhluk-makhluknya, seperti salah satu hewan cipta Allah Subhanahu wa taala adalah laron. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan dari Sa'id bin Mina, Rasulullah SAW dalam hadis Imam Muslim menjelaskan dari Sa'id bin Mina'in qala Rasulullah SAW, mathali wa mathalukum, perumpamaan aku dengan kalian, kamathali rajulin auqada nara, seperti seorang laki-laki yang menyalakan api, fajal janadibu wal farasu yaqna fiha, maka berhamburanlah laron mendatangi api yang dibakar tadi, lalu yaqna fiha, kemudian mereka jatuh ke dalamnya, wa huwa yadhubuhunna anha, yang mereka menganggap bisa mengalahkan, menguasai api tadi, wa ana akhizun bihujajikum anin nar, sementara aku, kata Nabi, telah memegang tanganmu, mencengkram tanganmu untuk tidak mendekati api, tapi wa antum tafallatuna min yadih, tapi kamu melepaskan genggaman tanganku. Saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan perumpamaan. Perumpamaan apa? Perumpamaan laron. Belajar hidup dari laron. Yang pertama, kemaksiatan dan dosa itu seperti api. Api itu panas dan dia akan membakar. Meskipun terkadang dia juga punya manfaat. Dia bisa menerangi, dia bisa memberikan sesuatu dari kebutuhan kita. Tetapi namanya api tetaplah panas. Kemaksiatan dosa juga begitu. Ada kalanya kita menganggap ini kan manfaat, ini ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Padahal dia akan membakar, dia akan menghancurkan, bahkan membinasakan orang yang mendekatinya. Oleh karenanya, kalau kemudian maksiat dan dosa itu dibiarkan api yang panas serta membakar, lalu kenapa kita mesti berlomba-lomba untuk memasukinya? Melakukan hal yang bisa mendekatkan diri kepada kobaran api yang menyala. Tentu ini menjadi satu tanda tanya, ada apa dengan kita? Lalu, laron, kenapa diibaratkan dengan laron? Laron itu ketika ada lampu, ada yang terang, dia akan mendatangi lampu itu. Mereka akan ke sana mendekati lampu-lampu tadi. Padahal di bawah lampu sudah banyak dari teman-temannya, dari anggota-anggotanya, dari keluarganya mungkin yang sudah berjatuhan, berguguran, bertebaran, lepas semua sayapnya, bergelimpangan, bahkan kalau besokan harinya kita jadikan seperti sampah, disapu, dibuang, lalu dibakar juga. Nah saudaraku, begitulah. Ternyata ada di antara kita tidak bisa mengambil pelajaran, tidak mau mengambil pelajaran. Sudah banyak orang yang terjatuh akibat perbuatan dosa, mendapatkan masalah karena perbuatan maksiatnya, mendapatkan keburukan akibat apa yang dilakukannya. Tetapi dia tidak mengambil pelajaran, dia tidak mengambil pesan dari apa yang telah jadi pengalaman kawannya. Kalaulah kemudian laron tidak bisa mengambil pelajaran, itu mah biasa, karena dia hewan, dia makhluk yang Allah ciptakan, tidak diberikan kemampuan kognitif seperti manusia, punya akal. Yang membedakan kita, makhluk Allah, dengan yang lain adalah akal. Maka manusia diberikan akal yang harusnya bisa membedah, bisa menelaah, bisa mengkaji, bisa memilih, bisa mengambil konklusi. Kalau ini salah maka tinggalkan, kalau ini dosa jangan lakukan, kalau ini api panas jangan dekati. Kenapa? Karena akal akan menerima apa yang dia lihat dengan mata.
Tetapi bagi hewan wajar. Nah, Allah sudah memberikan perumpamaan, walaqad dzara'na li jahannama katsirul jinni wal ins. Maka nanti di hari kiamat akan banyak penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak merasakan kebenaran, tidak respon terhadap kebaikan, tidak sensitif terhadap kebenaran. Walahum a'yun la yubsiruna biha, punya mata juga tidak melihat kebenaran, menutup mata untuk melihat kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adzanun la yasma'una biha, punya telinga juga tidak mendengarkan kebaikan. Dia tutup telinga terhadap kebenaran, dia tutup telinga terhadap panggilan. Ulaika kal an'am, maka mereka itu seperti hewan ternak, sapi, ayam, bebek, itik, kambing, bahkan adol, lebih jelek dari hewan. Kenapa? Lagi-lagi hewan tidak bisa ngajak orang, hewan tidak bisa ngajak sesamanya. Tetapi kalau manusia sudah sesat, bisa menyesatkan temannya, bisa juga menyesatkan hewan-hewannya. Inilah menjadi satu keburukan bagi orang yang tidak memfungsikan hati, mata, dan telinga, dan mereka jauh lebih jelek dari hewan ternak. Nah, begitulah laron. Dia terjatuh dalam tempat yang sama. Dia juga jatuh di tempat yang seperti kawan-kawannya. Kita pun tentu tidak demikian. Kita dapat selalu pencerahan, selalu sering datang pengajian, datang acara takziah, datang acara pesta, datang acara tabligh musibah, dan seterusnya. Semua itu kadang ada pesan keagamaan yang diingatkan untuk kita. Tetapi kenapa kita juga tidak mampu untuk menerima, tidak mampu meresapi dalam hati dan jiwa, lalu mengamalkan dalam kehidupan kita. Saudaraku rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, Nabi menggambarkan wa ana akhidhu bi hujajikum anin nar. Rasul mencegah kita. Larangan Nabi, apa yang Rasul larang terhadap umatnya adalah bentuk kecintaan Nabi kepada umatnya. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pengen kita nanti mendapatkan kerugian di akhirat, tidak bisa berkumpul bersamanya di akhirat. Disebutkan hadis qudsi bahwa Nabi Muhammad SAW ketika dibangkitkan pertama kali di hari kebangkitan, yang ditanya bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan anak cucunya, tetapi kita umatnya. Bahkan Rasulullah SAW sangat merindukan kita umatnya. Kita disebut saudaranya oleh Rasulullah SAW. Ya, para sahabat ditanya, tahukah kamu siapa itu saudaraku? Apakah kami yang disebut saudaramu? Maka Rasul menjawab, oh tidak, kau bukan saudaraku, tapi engkau adalah sahabatku. Lalu siapa saudaramu, wahai Rasul? Saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku meskipun belum pernah bertemu denganku. Allahu Akbar. Berarti kita ini termasuk orang-orang yang dirindukan Nabi, umat Nabi, yang beriman kepada Nabi meskipun tidak pernah bertemu dengan Nabi. Oleh karenanya, jangan sampai kita menganggap maksiat dan dosa itu bisa kita kuasai. Kita anggap itu sesuatu yang bikin kita happy atau menjadikan kita bahagia dalam kehidupan ini. Padahal dia pasti akan merusak, pasti akan membahayakan, pasti meninggalkan kesulitan. Tidak ada ceritanya orang akan bahagia karena berjudi. Tidak akan ada ceritanya orang yang akan bahagia karena berzina. Tidak akan ada ceritanya bahagia orang yang melakukan kejahatan kemanusiaan, melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu kelihatan saja, kayaknya saja, sepertinya saja, hakikatnya tidak demikian. Hakikatnya tak mungkin mendatangkan kebaikan. Karena apa yang sudah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan Nabi Muhammad SAW Ibnu Abdillah, itu satu kebenaran. Kecintaan Nabi adalah bagaimana dia menginginkan kita umatnya selamat di dunia, selamat juga di akhiratnya, berbahagia, hidup bersama keluarga di dunia, berkumpul bersama keluarga dan bersama Rasulullah Muhammad SAW di akhirat tentunya. Inilah satu kebahagiaan sejati, bagaimana kita mendapatkan keselamatan di dunia pun mendapatkan keselamatan di akhirat. Oleh karena qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, sesungguhnya jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku.
Allah akan memberikan kecintaan, Rasul akan menunjukkan kecintaan, Allah akan mengampunkan dosa, Allah akan meringankan masalah kita, Allah memberikan jalan terhadap persoalan kita. Dan sejatinya tidak ada daya, tidak ada kekuatan dalam kehidupan kita, melainkan ada bimbingan. Bimbingan itu adalah Allah dalam Al-Qur'annya dan Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Semoga hidup ini bisa kita jalani dengan berpegang kepada dua pedoman tadi, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hindarkan dosa, jangan biasakan berbuat maksiat dan salah, apalagi kita sudah mengetahui tapi masih melakoni. Ingatlah, awalnya mungkin mencoba, tapi setelah terasa pengen untuk kedua kalinya, setelah berlanjut selanjutnya akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itulah akan menjadi kemaksiatan. Na'udzubillah, semoga Allah hindarkan dari perilaku demikian. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua jalan atas setiap persoalan kita. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.